Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Z-Zone Podcast, tempat ngobrolnya anak muda yang seru, asik, dan gak kaku. Perkenalkan, aku Nawental Lestari, biasanya sih milik Kak Nawa. Dan di sebelahku ada dan aku Regia Putri Hernawati, biasa dipanggil Regia. Halo Kak Regia. Halo juga Kak Nawa, gimana nih kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah kabar aku baik banget nih. Kak Regia juga gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar aku juga baik-baik aja Kak. Cuman hari ini tuh agak deg-degan gitu. Waduh, jangan deg-degan dong, gak kan aku nih. Aduh, bisa aja nih Kak Nawa siang-siang ini dibikin salting deh. Aduh. By the way, kita kok hari ini pakai hijau-hijau ini dari sekolah mana sih Kak? Oh iya, kita kan dari SMK Negeri 1 Nglego. Biasanya sih disingkat jadi Semakin Cool. Wah, keren banget ya Kak. Iya dong. Tapi Kak, seragam kita itu biasanya disebut kayak hansip loh Kak katanya. Waduh, mungkin karena hijau ya Kak. Padahal kan bagus banget ya Kak, warnanya tuh kayak hijau royo-royo, kayak fresh, bikin mata itu ngantuk gitu kan Kak. Bener banget sih Kak. Tapi sekarang kan hijau-hijau ya Kak seragam kita. Sesuai nggak sih kayak tema kita hari ini? Oh iya, tema kita hari ini adalah Gen Z dan tantangan perubahan lingkungan. Karena kita percaya satu hal, kita Gen Z bukan generasi cemas, tapi generasi emas. Wah, keren banget ya Kak. Jadi guys, kita bakal nemenin kalian kan agak lama nih ya Kak. Betul. Terus kan Gen Z sekarang itu kan cepet bosen gitu kan. Jadi buat kalian yang nemenin kita itu bisa sambil siapin cemilan, makanan, minuman gitu ya kan Kak. Betul. Terus kita boleh ya Kak kalau mereka itu nemenin kita sambil rebahan gitu. Boleh banget, tapi jangan ditinggal tidur ya guys. Benar banget. Biasanya itu kita yang lihat HP, tapi malah HP yang liatin kita ya kan, Waduh, Kak. jangan sampai ya guys. Sepertinya perkenalan kita ini udah cukup lama ya Kak ya. Iya. Nanti kalau lama-lama mereka bosen lagi. Betul sekali. Hari ini Kak Nawa mau bahas apa dulu nih? Jadi aku satu pertanyaan nih buat Kak Regia. Boleh. Jadi di era generasi muda atau Gen Z ini ya Kak, sebenarnya kita ini peduli lingkungan nggak sih Kak? Menurut aku sih Kak ya, sebenarnya sebagian dari kita itu menyadari akan hal ini. Sebenarnya juga mereka menyadari kalau sekarang itu perubahan di lingkungan itu sudah berubah drastis gitu loh Kak. Dan biasanya kan anak-anak muda itu semangatnya kan luar biasa gitu Tuh, kan. kayak kita kan Kak. Benar banget sih. Terus kan biasanya itu ada yang mengadakan kampanye. Nah, itu kan biasanya kita menemui di jalan, Betul. di lapangan atau di sekolahan gitu kan Kak. Nah, itu tuh biasanya kan tentang no plastik atau mereka tuh harus peduli lingkungan gitu Iya, loh Kak. kayak hashtag no plastik itu kan Kak. Benar banget sih. Aku juga setuju banget sih Kak Regia. Soalnya kan dampaknya tuh udah kita rasakan, kayak cuaca makin panas, banjir di mana-mana. Dan kalau udah panas, panas banget. Kalau udah hujan, hujan banget. Itu kan juga perubahan iklim kan Kak. Bener banget sih. Terus Kak Nawa kan tadi bahas cuaca panas. Aku aja loh Kak, itu kalau udah jam 12 ke atas kayak mager banget kan keluar rumah. Betul banget, kayak matahari itu di atas kepala banget ya Kak. Bener banget sih. Terus sekarang ketambahan itu asap motor brong gitu kan Kak. Ya ampun, sampai hitam itu kan Kak. Itu bahaya banget ya. Soalnya kan asapnya udah hitam, terus suara itu kayak keras banget kan Kak. Jadi itu semisal kita hirup, pasti kita tuh sakit, kayak nafasnya itu kurang lancar. Apalagi punya penyakit asma ya Kak. Bener banget sih, kan itu juga bahaya kan Kak buat kita. Tuh. Dan yang bikin miris lagi tuh ini semua perbuatan manusia loh Kak. Betul banget. Dan contohnya itu, aku ada satu contoh nih Kak. Apa tuh? Kayaknya kayak ibu-ibu plus 62 gitu loh Waduh, Kak. emak-emak ada apa lagi tuh Kak? Yang sen kiri belok kanan gitu Kak. Betul Aduh. banget. Biasanya kan di sore hari atau di pagi hari. Nah itu ibu-ibu kan membersihkan halaman rumah kan. Sebenarnya itu udah termasuk kayak peduli lingkungan Kak. Betul. Tapi ini ada tapinya Kak. Apa tuh tapinya? Tapi mereka itu biasanya membuang sampah itu ke got Kak. Ya ampun. Kan itu juga pencemaran lingkungan kan. Betul, nanti kalau udah gotnya mampet, terus banjir, nanti nyalin pemerintah lagi. Bener banget sih Kak. Padahal pemerintah kan nggak tahu apa-apa kan ya. Betul. Terus ada lagi nih Kak. Biasanya kan ada ibu-ibu yang punya balita. Ya. Nah itu tuh biasanya kan pakai pampers kan. Pampersnya itu dibuang ke sungai loh Kak. Ya ampun Kak, itu
nggak boleh banget ya kak. Iya kan bisa mencemari sungai Betul, juga. apalagi kan pampers itu pasti kotorannya anak kecil kan kak, nanti dibuang ke sungai. Sungai itu kan salah satu sumber mata air kan kak, Bener nanti jadi banget. kotor, terus kan menjijikan juga kan kak kotoran anak kecil itu. Bener banget sih kak. Boro-boro sekarang ya kak, sungai kan udah kotor ya kan. Jadi kayak aku dulu kak, aku mau nostalgia dikit nih. Boleh dong. Jadi dulu tuh kan waktu aku kecil, Iya. nah itu kan aku selalu mandi di sungai kan sama temen-temen. Itu tuh setiap hari ingin mandi di sungai itu karena airnya tuh seger, terus jernih, sejuk gitu kan, asri gitu loh Betul. kak. Jadi kan pengen setiap hari ke sana kan. Iya, kayak buru-buru sekarang ya kak. Sekarang aja sungai di samping rumah udah banyak yang tercemar, airnya itu kayak nggak banyak lagi. Jadinya itu anak-anak zaman sekarang itu nggak bisa ya kak kayak main di sungai. Gak kayak kita dulu. Kita dulu sungainya masih asri, masih bersih, seger banget. Jadi kasihan juga kan kak. Bener banget sih kak. Tapi sekarang kan anak-anak kecil beda ya sama kita dulu. Iya, soalnya kan anak kecil sekarang kan terlalu kemakan gadget ya kak, Bener banget handphone. sih. Sekarang kan semisal ada anak kecil nangis, nanti pasti sama orang tuanya itu dikasih handphone. Kan itu kan nggak boleh kan kak sebenarnya, Banget sih, juga Kak. pengaruh negatif. Apalagi nanti lihat TikTok, YouTube kayak anomali-anomali itu loh kak, itu kan juga nggak sehat kan buat otak kita. Bener banget sih kak. Kan sekarang mereka tuh kayak ada sampah berserakan gitu kan kak. Betul. Mereka tuh udah kayak nggak peduli, nggak kayak kita dulu kan Iya kak. betul banget kak, kita dulu kan misal lihat sampah pasti langsung kita beresin kan kak, kita buang ke tempat sampah. Bener banget. Soalnya kan anak zaman sekarang itu kayak nggak peduli kan kak, kayak bodo amat gitu loh sama lingkungan. Soalnya kan ini bukan salah gue gitu loh kak. Bener banget sih kak. Terus contohnya kayak sekarang itu kan ada kan ya kak acara-acara kayak sonhor gitu kan kak. Betul-betul karnaval gitu kan Bener kak. banget. Itu kan juga semisal yang lihat itu beli makanan, pasti kan ada plastiknya kan kak. Lah itu pasti mereka buang sembarangan kan kak. Seharusnya kan mereka bawa plastik dari rumah, terus sisa sampahnya tadi mereka buang ke situ, diwadahin plastik, habis itu dibuang ke rumah atau di tempat sampah. Kan sekarang enggak kan kak. Bener banget Terus gitu sih. yang bersihin siapa coba? Pasti kan masyarakat juga yang kena dampaknya kan kak. Bener banget sih kak. Cuman kita juga bisa mengambil hal positifnya itu dari kayak Karang Taruna kak. Biasanya kan mereka di desa itu mengadakan kayak bersih desa gitu kan kak. Nah itu kan mereka juga membangun semangat para masyarakat di situ Iya. untuk biar mereka itu lebih peduli ke lingkungan kak. Betul. Kayak ada lagi remaja masjid ya kak. Bener Dia kan banget. juga remaja-remaja, dia itu membantu membersihkan lingkungan masjid, dalam masjid. Jadi itu kan salah satu dampak positif juga kan kak. Bener banget sih, aku juga setuju. Selain itu, kita bisa mencontoh seperti kayak tim Pandawara gitu kak. Oh iya. Tapi kayaknya kalau soal tim Pandawara ini yang lebih tahu Kak Nawa deh. Duh. Aku kasih satu aksi aja ya kak. Jadi guys, tim Pandawara itu pernah melakukan aksinya itu di top 3 pantai paling kotor di Indonesia. Wah, Tuh gak kebayang gak sih iya Kak nggak kotornya kebayang kayak kan apa? kak. Iya. Jadi mereka itu bikin konten. Lah habis itu mereka itu membersihkan pantai tersebut dan dibantu oleh masyarakat sekitar kak. Kayak tenaga kepolisian, kayak bapak tentara, masyarakat itu juga ikut membantu Pandawara itu. Wah keren banget ya Kak tim Pandawara itu. Betul. Itu kan juga salah satu nilai positif ya kak. Jadi kan banget sih. Pandawara itu salah satu orang yang membawa tren positif. Bener banget sih. Jadi kita yuk buat tim Pandawara. Keren banget ya Kak tim Betul. Pandawara itu. Kita bisa mencontoh kan Kak. Iya. Terus bukan cuma itu aja sih Kak. Kayak kita itu bukan di lingkungan aja, tapi kita di sekolah itu kan biasanya juga anak-anak itu susah untuk kalau nggak pakai plastik gitu loh Kak. Betul. Terus sekarang kan sekolah kita juga mengadakan adiwiyata kan Kak. Mentang-mentang seragamnya hijau. Terus Iya. sekolahannya juga harus hijau ya Iya. Kak ya. Kan sekolah kita kan hijau banget ya kak, banyak banget pohon-pohon. Itu kan juga nilai positif juga kan kak buat lingkungan kita. Bener banget sih Kak. Terus ya Kak, biasanya kan mereka itu emang seperti yang aku bilang tadi Kak, susah buat lepas dari plastik gitu kan Kak. Betul. Terus aku tuh ada satu solusi Kak, sedikit solusi dariku. Kita itu bisa kalau sekolah itu membawa bekal dari rumah atau membawa botol minum sendiri Kak. Iya, bawa tumbler gitu kan kak. Iya. Iya. Kan nanti kita juga lebih hemat kan Betul, Kak. betul sekali. Dan semisal kita bawa plastik, plastik itu kan kayak terurai
terurainya itu lama banget kan Kak. Kayak styrofoam itu kayak bahkan nggak bisa diurai loh Kak. Butuh waktu ratusan sampai ribuan tahun untuk styrofoam dan plastik itu terurai. Seperti itu. Bener banget sih Kak. Padahal ya Kak, hidup ramah lingkungan itu kan lebih hemat kan Kak. Betul. Pokoknya kita itu nggak gengsi Kak. Betul sekali Kalau Kak. kita gengsi, kita mau jadi apa Kak? Betul sekali. Apalagi kita kan gengsi ya Kak. Bener banget. Dari tadi kan kita udah bahas masalah kan Kak. Ada sedikit solusi nggak Kak dari Kakak? Ada dong pastinya. Jadi aku mulai dari ibu-ibu buang pampers tadi dulu ya Kak. Boleh tuh. Jadi buat ibu-ibu yang suka buang pampers, solusinya itu ada dua. Yang pertama itu mereka itu bikin lahan sendiri di belakang rumah, kayak tanah, terus mereka gali, nah pampersnya itu mereka buang ke situ. Nanti kan dia bisa menyatu dengan tanah itu kan Kak. Iya. Yang kedua, mereka bisa membuangnya ke TPA atau tempat pembuangan akhir, seperti itu Kak. Wah, keren banget ya Kak. Betul. Dan yang selanjutnya itu untuk ibu-ibu yang buang sampah ke got, itu kan juga nggak banget kan Kak. Nah itu solusinya itu sama kayak tadi. Yang pertama itu mereka buang ke TPA. Kalau nggak itu mereka bikin lahan di belakang rumah. Kan nanti semisal sisa limbah makanan, sisa ranting-ranting, daun-daun itu kan bisa buat pupuk juga kan Kak. Seperti itu. Dan masih banyak lagi sih Kak. Bener banget. Ada lagi Kak. Aku Apalagi, lupa. Kak? Buat ibu-ibu yang suka koleksi plastik, nanti bisa mereka jual. Habis mereka jual, nanti kan sama pabrik pasti diolah kembali kan Kak. Bisa Iya. jadi botol minuman lagi atau kerajinan lagi. Itu kan sangat positif juga kan Kak. Iya sih Kak, itu kita juga harus mencontohkan Kak. Betul. Nanti kalau itu dijual lagi, kan yang penjualnya sama pembelinya kan sama-sama mendapatkan untung kan betul. Kak. Dan juga membantu peduli lingkungan juga kan Kak. Bener banget. Toh yang hidup paling lama di bumi ini kan kita Kak. Betul. Karena kita percaya satu hal, Kita Gen Z bukan generasi cemas, tapi generasi emas. wah keren banget ya Kak. Kayaknya kita ngobrolnya udah cukup lama nih Kak. Iya. Nanti kan lama-lama kalau kita ngobrol terus, mereka kan bisa bosen ya Kak. Kayaknya kan Gen Z kan gampang bosen ya Kak. Aku juga ngalamin sih. Tapi kan kita nggak ngebosenin Kak. Betul. Kita itu asik, tapi bukan so asik guys. Bener banget. Untuk kalian share pengalaman kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya Kak ya. Betul. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tonton video kita berikutnya ya. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Oke deh, kita pamit dulu ya. Untuk kalian tetap jaga bumi, jaga diri, jaga hati. Bye-bye semuanya. Semakin ku jaya. Grow and win together.